Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Nada Azahari. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu materi ke-6 dalam mata kuliah Sejarah Afrika, kita akan membahas tentang perkembangan imperialisme, kolonialisme, dan juga eksplorasi bangsa Eropa di Afrika. Nah, gimana sih ulasan tentang materi ini? Yuk kita simak videonya ya. Nah, materi selanjutnya adalah kolonialisme dan imperialisme Eropa di Afrika. Yang pertama itu ada pengertian dan tujuan dari imperialisme. Nah, imperialisme itu berasal dari kata imperium dari bahasa Latin yang berarti perintah, yang berkembang menjadi hak memerintah atau kekuasaan memerintah. Yang dimana tujuan awalnya itu dikenal dengan misi 3G, yaitu Gold, Glory, dan juga Gospel. Yang dimana Gold itu mencari kekayaan, Glory mencari kejayaan, dan juga Gospel misi untuk menyebarkan agama. Kemudian muncul yang namanya imperialisme modern yang muncul setelah revolusi industri di Inggris yang kemudian diikuti oleh negara kapitalis lain seperti Jepang dan juga Amerika. Untuk bentuk dari imperialisme ini itu adalah eksploitasi ekonomi dan juga penetrasi budaya, yang dimana tujuan utamanya itu nggak bukan dalam menguasai ekonomi bangsa lain demi kepentingan industri dan modal di Eropa. Selanjutnya itu adalah politik kolonial bangsa-bangsa Eropa di Afrika, yang dimana itu didominasi oleh dua kekuatan besar dari negara Inggris dan Perancis. Inggris memiliki kedudukan kolonial yang kuat di Afrika sebelum Perang Dunia Kedua, yang dimana menurut James Griffiths, Inggris itu punya dua pola. Yang pertama, tradisi Charrodus, yaitu imperial, menekankan kepentingan kolonis putih, dan yang kedua, tradisi De Livingstone, yaitu humanis, menekankan bimbingan terhadap penduduk bumi putra. Yang ketiga, ada politik kolonial Inggris di Afrika. Pola politik dari Charrodus yaitu berorientasi pada kepentingan Imperium Inggris dan kolonis. Yang kedua, pola politik dari David Livingstone yaitu berorientasi pada tanggung jawab moral yang membimbing penduduk lokal. Yang ketiga, ada sistem indirect rule yaitu pemerintahan tidak langsung melalui penguasa lokal untuk mempertahankan adat setempat sambil perlahan diarahkan menuju pemerintahan sendiri. Lalu ada subtema yang keempat yaitu konsep politik kolonial di Inggris. Tujuan utama untuk mendidik dan membimbing bumi putra melalui sistem indirect rule. Pemerintahan Inggris berusaha mempertahankan lembaga adat yang positif sambil mengenalkan sistem budaya barat. Nah, pasca Perang Kedua, kebijakan kolonial Inggris menekankan yang pertama, penambahan anggota Afrika dalam Dewan Legislatif dan Eksekutif. Yang kedua, unsur pemilihan mulai dimasukkan. Dan yang ketiga, pembangunan ekonomi dengan bantuan terencana. Untuk subtema yang kelima, pelaksanaan politik kolonial di Inggris. Yang pertama, yaitu Afrika Barat. Ekspansi wilayah contohnya seperti di Nigeria, yaitu pembangunan jalur transportasi, pemerintahan, dan pengadilan. Kedua, fokus pada pengendalian sosial dan ekonomi melalui birokrasi lokal. Lalu yang kedua untuk negara Afrika. Setelah Perang Boer II, Inggris menguasai wilayah besar seperti Koloni, Natal, Oranje, dan Transvaal. Kemudian tahun 1948 muncul kebijakan apartheid. Lalu adanya konflik kasus Seretse Khama di Bechuanaland, kini Botswana, menyebabkan perubahan dari indirect rule ke direct rule. Botswana merdeka tahun 1966 dengan Seretse Khama sebagai presiden pertama. Lalu yang ketiga untuk negara Afrika Tengah, tanah subur ini dikuasai kolonial Eropa, yaitu pajak mendorong masyarakat kulit hitam bekerja lebih keras daripada orang kulit putih, kemudian politik rasial mulai berkembang, dan koloni Rhodesia Selatan menjadi basis pertanian dan pertambangan di Eropa. Lalu untuk submateri yang keenam, ada politik kolonial Prancis di Afrika. Politik asimilasi, yaitu menyamakan hak dan kewajiban pribumi dengan warga Prancis. Yang kedua, politik asosiasi, yaitu melebur budaya lokal menjadi berjiwa Prancis. Yang ketiga, politik divide et impera atau adu domba antar suku agar mudah dikendalikan. Yang keempat, ada politik konversi, yaitu kristenisasi, yaitu penyebaran agama Kristen.
Jadi walaupun berbeda corak, Inggris dan Prancis sama-sama berorientasi pada penguasaan dan eksploitasi. Lalu untuk materi selanjutnya yaitu latar belakang imperialisme Eropa. Nah, penemuan Partai Barat Afrika pada abad ke-15 oleh Portugis dan Spanyol yang awalnya hanya dijadikan pos perdagangan dan sumber budak, setelah Kongres Berlin 1885, Eropa mulai membagi-bagi Afrika secara resmi. Sedangkan menurut F.I. Lenin, ciri-ciri dari imperialisme adalah 1. Monopoli produksi dan modal, 2. Kapitalisme keuangan atau gabungan dari modal industri dan bank, yang ketiga ekspor modal besar-besaran, yang keempat pembentukan Charter Internasional Kapitalis, dan yang kelima pembagian dunia antar negara kapitalis besar. Selanjutnya yaitu pendudukan Eropa di Afrika Selatan. Nah, dikuasai oleh Belanda yang kemudian diambil lewat Inggris lewat Traktat London tahun 1814 dan juga perjanjian Vereeniging mengakhiri Perang Boer yang isinya 1. Republik Transvaal dan Orange Free State dianeksasi Inggris. Yang kedua, Boer jadi warga Inggris dan mendapat kompensasi. Yang ketiga, pemerintahan sendiri dijanjikan. Yang keempat, bahasa Belanda dan Inggris resmi digunakan. Yang kelima, tahun 1909 dibentuk Uni Afrika Selatan. Selanjutnya yaitu konflik antar kaum imperialis. Krisis Pashoda atau di negara Sudan, persaingan Inggris Cape to Cairo versus Prancis from sea to sea. Yang kedua ada krisis Maroko, yakni wilayah strategis yang diperebutkan Prancis, Spanyol, Inggris, dan Jerman. Kemudian diselesaikan melalui Konferensi Madrid tahun 1880 dengan mempertahankan status quo dan politik pintu terbuka. Kemudian ada eksplorasi Eropa dan akibatnya bagi Afrika. Afrika dijuluki sebagai The Dark Continent karena sebelumnya belum dikenal luas. Penjelajahan dimulai oleh Bartholomeus Dias dan Vasco da Gama. Juga adanya konferensi Berlin tahun 1885 yang menetapkan pembagian Afrika. 1. Kongo milik Belgia, Prancis milik daerah utara. Yang ketiga, Inggris dan Jerman, perjanjian pertukaran wilayah antara Zanzibar dan Helgoland. Yang keempat, Portugis diakui atas Angola. Dan yang kelima, semua kekuatan kolonial berjanji melindungi penduduk asli. Nah, seperti itulah bentuk-bentuk perkembangan imperialisme dan kolonialisme, juga eksplorasi bangsa-bangsa Eropa selama menjajah. Oke teman-teman, itu tadi video penjelasan mengenai perkembangan imperialisme, kolonialisme, dan eksplorasi bangsa Eropa di Afrika dari ulasan yang telah saya berikan. Nah, semoga video ini dapat bermanfaat dan juga menambah wawasan teman-teman sekalian ya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bye-bye. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.